Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Dalam ajaran Islam, korupsi jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Menurut Nurjanah, dalam bukunya yang berjudul Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional, ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggung jawab seperti ini tidak disukai dalam Islam, karena hampir semua ajaran Islam difokuskan untuk menghapus sikap yang merugikan orang lain. Tujuannya yaitu agar umat manusia dapat hidup dengan baik, bermartabat, dan bahagia. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarima atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan batil. Dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala takulu amwalakum bainakum bil ba'atili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin na'asi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Istilah korupsi dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran dan hadits yang memperlihatkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi. Istilah tersebut memiliki arti khusus yaitu, gulul, al-suh, al-sarikah, risyuah, dan gasab. 1. Gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari Bisyar Sahih al-Bukhari mendefinisikannya dengan al-khiyanah fi al-maknam, pengkhianatan pada harta rampasan perang. Hukuman atas kejahatan ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyagul, wa may yaglul yati bima gala yaumal qiyamah, sumatu wafakulu nafsim makasabat wa hum la yuslamun. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 2. Risyuah. Risyuah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, risyuah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan, dari Sauban diriwayatkan bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku, penerima dan perantara risyuah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya, hadis riwayat Ahmad. 3. Al-Suh. Al-Suh artinya makan yang haram. Mengutip laman resmi Muhammadiyah tanggal 4 Januari tahun 2023, Al-Suh sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 42. Samauna lil kazibi akaluna lissuh, fa in jauka fakum bainahum au arid, anham, wa in turid, anham fa la yaduruka syai', wa in hakamta fakum bainahum bilqis, innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 4. Gasab. Gasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu, benda atau barang, dengan cara zalim secara terang-terangan.
Sedangkan menurut istilah syara, ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. 5. Al-Sarikah. Al-Sarikah artinya adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang Muslim yang melakukan pencurian. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasarikatu fakta, waidiyahuma jaza, ambima kasabana kalam minallah, walahu, azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.